Assalamualaikum Bang Andi, salam sehat ya buat Bang Andi sekeluarga dan juga teman-teman seluruh Zikir Nafas. Saya mau berbagi cerita Bang Andi. Sejak aktif ber-DN gitu ya Bang ya, kan sudah lebih beradaptasinya sudah lebih nyaman gitu ya Bang ya. Terus setiap ber-DN itu sudah lebih bisa mengikuti apa yang Bang Andi ajarkan. Saya mau berbagi cerita begini Bang. Ini maaf ya kalau saya jarang beraudio sekarang, seminggu sekali paling Bang Andi. Jadi ketika kemarin Bang Andi info saya untuk ya sudah beraktivitas aja seperti biasa gitu kan. Itu setiap saya mulai beraktivitas seperti biasa Bang Andi, terus saya menjalankan ya fungsinya seperti orang-orang normal gitu. Cuman ini loh Bang Andi, ada sedikit saya nggak tahu apa gitu. Cuman kalau misalkan contohnya gini, saya dalam organisasi gitu ya, ketika saya mengambil satu keputusan atau ketika saya sedang berhadapan dengan teman-teman yang lain ini rasanya itu kalau saya mau ngomong itu seperti ada yang di hati itu seperti ada yang berkehendak gitu Bang. Jadi kalau misalkan saya mau memberikan perintah kepada teman-teman yang ada di bawah atau kepada teman-teman yang ada di ini seperti ada yang bicara dalam hati ini Bang ya, kayaknya amanahnya diberikan kepada si A gitu, atau amanahnya diberikan kepada si B gitu. Biasanya kalau saya memberikan satu tugas ke mereka itu biasanya rada risih gitu ya, karena ada sesuatu yang duniawinya masih melekat. Tapi sejak ber-DN ini dari kemarin nih Bang, saya kayaknya lost gitu loh Bang. Lost itu karena apa ya? Karena ya melihatnya sudah bukan keinginan saya Bang. Jadi setiap saya memberikan satu komando atau tugas atau tanggung jawab kepada rekan-rekan yang memang sesuai dengan porsinya mereka dan jabatan mereka, ini hati itu benar-benar lost gitu loh Bang. Lostnya tuh ya udah memang bukan maunya aku gitu loh. Ya memang itu perintah Allah yang saya hanya tinggal sampaikan ke mereka gitu loh. Ya alhamdulillah, jadi rasanya tuh nggak ada gap lagi gitu. Kalau dulu kan biasanya masih ada rasa yang aduh nanti takut begini ya, kalau kasih ke dia takut begitu ya, kalau ini orang ini begini enggak, ini orang ini begitu enggak. Kalau dulu kan masih begitu ya Bang ya. Kalau sekarang tuh alhamdulillah seperti penghalangnya itu sudah enggak ada gitu loh. Jadi saya lebih ikhlas, lebih legowo gitu loh Bang. Seperti ada yang memerintahkan bahwa ya sudah, ini dikasih saja ke dia dan kamu nggak perlu sibuk di luar, sekarang sibuk di dalam, karena semua amanah yang ada di tangan kamu sudah diserah terimakan ke orang-orang yang berkompeten. Gitu sih Bang yang beberapa minggu ini saya alami Bang. Ya alhamdulillah ringan Bang, enteng gitu Bang menjalaninya, nggak sumpek gitu loh otaknya. Jadi pikiran saya jadi sederhana banget sekarang ya. Menyederhanakan pikiran itu ternyata enak ya Bang ya, ringan gitu loh Bang. Alhamdulillah setiap ber-DN itu mendapatkan hidayah terus Bang. Terima kasih Bang Andi selama ini sudah membimbing saya. Jangan lelah ya Bang, terus dibimbing, jangan dilepas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukurlah Bunda kalau memang bisa merasakan perubahan yang lebih baik ya. Setelah mengamalkan zikir nafas, semakin paham, kita semakin ngerti
semakin zero, ya. Itu pertanda kita sudah menguasai level 1, ya. Ya, kita kait-kaitkan aja. Di level 1 saya tidak bernapas, Bang. Tetapi saya hanya mengikuti nafas. Pada level 1 itu saya hanya menyaksikan dorongan Allah pada nafas. Dialah yang berkehendak nafas itu masuk, dialah yang berkehendak nafas itu keluar. Saya hanya menyaksikan saya. Nah, bagi orang-orang yang terbiasa berzikir nafas, dan dia bisa menguasai level 1 itu, maka dalam kehidupan dia akan selalu terpandu, akan selalu mengikuti gerak Allah. Diamnya karena Allah, bergeraknya juga karena Allah. Ya. Jadi ya itu sekarang kita itu dari segi zikir nafas. Lantas apakah ada dalilnya nih pengalaman Bunda ini dengan dalil? Ya, saya pernah dengar, pernah baca sebuah hadis. Nanti tolong ya bagi teman-teman yang paham, tolong nanti komen, dicarikan dalilnya. Kalau nggak salah saya bunyinya begini: jika Allah sudah mencintai seorang hambanya, maka pandangannya pandangan Allah, kakinya kaki Allah, tangannya tangan Allah, lisannya lisan Allah. Ya, di situ kalau kita mau kupas itu hadisnya, di situ gerak Allah semua itu. Ya, jadi kalau dibilang pengalaman Bunda itu ya ada hadisnya itu. Ya, cuman saya nggak ngerti itu hadisnya sahih atau enggak. Cuman saya pernah dengar, pernah baca seperti itu. Dan ketika ada pembuktian, ternyata apa yang sudah kita jalani itu diperkuat gitu kan. Diperkuat, ada hadisnya. Sekarang kita coba kita kupas lagi, kita kaji lagi. Pandangannya pandangan Allah, macam mana itu? Ya. Kalau Allah sudah memandang, kira-kira ada nggak yang bisa kita tutupi? Kalau Allah sudah melihat, ada nggak yang bisa kita sembunyi? Nggak bisa. Ya. Makanya orang-orang yang diberikan anugerah itu pandangannya pandangan Allah, nggak bisa dibohongi. Kok bisa tahu ya? Kok bisa ngerti ya? Padahal saya nggak cerita, kok tahu ya? Nah, itu dia. Karena dia melihat dengan pandangan Allah. Lalu apalagi lisannya lisan Allah. Kira-kira kalau Allah sudah ngomong, bisa nggak dibantah? Makanya terkadang kita berbicara, omongan kita itu didengar orang, diterima orang, nggak bisa lagi dibantah orang. Berarti orang melihat di situ Allah, bukan makhluknya yang berbicara, tapi yang dia lihat Allah yang berbicara. Ya. Nah, berarti itulah orang-orang yang zero. Apapun gerak-geriknya, kakinya, tangannya, apapun yang dia perbuat sesuai dengan kehendak Allah. Kemana dia melangkah sesuai kehendak Allah. Ya. Nah, jadi tinggal bagaimana kita apalah, kita istiqomah menjaganya, meraihnya gampang. Tapi kalau kita jadi sombong, itu bisa dicabut sama Allah. Ya, makanya kita dalam hidup itu segala sesuatu itu enaknya nanya dulu. Ya Allah, aku mau lakukan ini, aku mau lakukan itu, kira-kira bagaimana baiknya ya Allah. Nanti kita akan dipandu oleh Allah, akan dituntun oleh Allah. Dan ketika kita melakukan, ya di situ benar gitu, nggak ada yang salah, tepat sasaran.
Dan bagi orang-orang yang sudah paham level 1 tadi, contoh ya, aku bisa bedakan bang, aku yang bernapas dan nafas yang dinafaskan. Ya, aku yang bernapas sendiri, aku yang menghirup nafas sendiri, dan aku yang menghembus nafas sendiri dengan nafas yang masuk dan nafas yang keluar dengan sendirinya. Itu ada perbedaan. Ya. Nah, dalam hidup juga sama. Ya Allah, mauku ini, mau Engkau apa ya Allah? Nanti akan ada perbedaan. Makanya itu paling enak, kita segala sesuatu nanya. Ya Allah, aku mau melakukan ini, mauku begini ya Allah, kira-kira menurutmu mana yang lebih baik? Baiknya seperti apa ya Allah? Nah, nanti itu akan ada tuh kehendak-kehendak Allah pada diri. Disuruh begini, disuruh begitu. Dan ketika kita lakukan benar gitu kan. Dan bagi orang yang zero ya dia nggak ada lagi pertimbangan. Kalau kita masih pertimbang nih kira-kira gimana ya, kalau begini begitu kayak mana ya, nah itu berarti masih ragu, dia belum paham itu dari Allah. Berarti yang dia ucapkan belum dari Allah. Ya. Apalagi contoh yang lain ya, contohnya aja seperti apa yang saya ucapkan di YouTube. Ya. Saya itu nanya dulu. Ya Allah, ini ada yang bertanya, hambamu bertanya, hambamu ingin tahu ya Allah. Lantas aku harus jawab apa ya Allah? Ya sudah, kau ngomong aja seperti ini, seperti ini, seperti ini. Udah ngomong saya. Awal-awal memang di situ kalau kita pakai pikiran kita jadi apa ya? Jadi menimbang-nimbang. Gimana ya kalau saya ngomong nanti orang tersinggung pula. Nanti orang marah pula. Ya kan? Berarti itu masih menimbang-nimbang. Itu masih dari diri. Tapi kalau sudah dari Allah nggak peduli lagi omongan orang. Dan nyatanya kan benar. Kalau saya bilang YouTube saya itu pahit-pahit, pedas-pedas. Tapi kok banyak yang terima. Ya kan di situ bukti dari Allah. Kalau mau marah ya marah sama Allah, jangan marah sama saya. Ya kan? Di situ kan kita enak, nggak ada beban. Nah, cuman terkadang di situ nafsu, setan membisiki keraguan-raguan. Kadang ada juga kita rasa-rasa takut. Kayak mana ya? Tersinggung nggak orang itu ya? Sakit hati nggak orang itu ya? Kok tiap hari saya giling ya? Nah itu berarti itu nafsu. Tapi kalau yang sudah dari Allah, ya sudah. Lisannya lisan Allah, nggak bisa ditahan. Ya, begitu juga macam bunda. Ketika memberikan tugas komando kepada bawahannya, si A saya kasih tugas ini, si B saya kasih tugas ini, si C saya kasih tugas ini. Kenapa bisa jalan, bisa cocok? Karena kita memandang dengan pandangan Allah. Allah yang memandang siapa yang lebih cocok. Oh, kalau sama si Fulan nggak cocok, nggak akan jadi nanti, bermasalah nanti. Kasih sama si B misalnya begitu kan. Nah, ketika kita mengikuti kehendak Allah, benar si B bisa amanah. Ya, itu juga yang saya tuliskan di kaos saya. Melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, bicara tanpa kata. Itulah kesadaran jiwa. Karena sudah melihat dengan pandangan Allah. Luas ini kalau kita mau kaji. Jadi itu yang harus kita istiqomah. Jalin hubungan dekat sama Allah. Ya. Dalam apapun gerak-gerik hidup kita, jangan pernah putus dari Allah. Sambung terus kesadaran kepada Allah. Maka ketika kita selalu terkoneksi, ingat Allah, sadar Allah, tersambung kesadaran kepada Allah, itu bisa jadi suatu jalan untuk Allah mencintai hambanya. Ya, orang yang berzikir itu dicintai Allah.
Nah, ketika Allah sudah cinta, Allah berikan tadi itu. Melihat dengan pandangan Allah, bicara dengan pandangan Allah. Ya. Makanya kata-kata kita bisa didengar orang, diterima orang. Kenapa? Bukan kita yang bicara. Sejatinya Allah yang bicara. Makanya orang melihat, aku nggak lihat makhluknya bang, aku lihat siapa, apa yang disampaikannya. Pesannya yang aku lihat, bukan siapa yang menyampaikan. Ya kan? Tapi lihat pesannya yang disampaikannya apa. Nah, ketika mereka menyaksikan di situ Allah yang ngomong, mereka menerima. Ya, wilayah ini harus kita latih terus, dari hal-hal apapun dalam hidup, bacalah. Ya, baca. Nanti kita akan makin peka. Coba dulu, bener nggak nih? Terbukti nggak? Cocok nggak? Harus sering pembuktian, baru bisa yakin. Nah, contohnya lagi kita bersedekah. Terkadang kan kita bersedekah itu kan, misalnya gini loh, banyak di sekitar kita orang susah nih, dan yang kita mau bantu tuh hanya 1 orang, sementara yang susah ada 4 orang atau 5 orang. Di antara 5 itu siapa yang paling butuh kira-kira? Jadi ketika kita hendak menyampaikan amanah Allah, bersedekah, tanya dulu sama Allah. Ya Allah, kalau aku kasih si fulan cocok nggak ya Allah? Terkadang itu ada interaksi. Ya. Ada dorongan, ada perintah, kasih aja si fulan. Si fulan tuh butuh itu. Lagi butuh dia, lagi susah dia, kasih dia. Jangan yang lain kau kasih, si fulan itu kau kasih. Nah, itu ada perintah tuh kan. Nah, begitu kita hendak kasih, ada lagi perintah selanjutnya. Janganlah kau kasih sekian, tambah sedikit, butuh dia itu katanya. Ah, sedangkan jumlah yang hendak kita berikan pun terkadang Allah kasih tahu. Ya. Nah, begitu kita memberikan, sampai menangis, sampai terharu, sampai makasih sekali orang itu sama kita. Kadang yang kita kasih itu nggak banyak. Kadang kita yang jadi malu kan. Tapi dia bersyukur sekali orang itu. Terima kasih bang, aku butuh sekali bang. Aduh, nggak tahu lah aku kalau nggak ada uang hari ini katanya. Tiba-tiba abang bantu kayak gini, rasanya tertolong sekali. Nah, di situ kita kan jadi tambah yakin, ternyata enak hidup ini kalau kita mengikuti petunjuk Allah. Ya kan? Tepat sasaran. Itu yang harus kita belajar. Memberi pun tanya dulu sama Allah. Ya Allah, kalau aku kasih dia butuh nggak kira-kira ya Allah? Kasih sama yang betul-betul butuh. Dan kebanyakan kita itu kadang nggak bisa baca. Orang butuh, orang mengharap bantuan, tapi terkadang berat mulut dia minta tolong. Banyak seperti itu. Padahal di Al-Quran ada itu ayatnya. Berikanlah hak orang yang meminta kepadamu, dan berikanlah orang yang nggak pernah meminta-minta. Kalau orang minta tolong, terkadang kita bisa tolong, bantu, karena kita tahu dia butuh. Tapi bagi orang yang nggak butuh ini gimana? Ya, bagi orang yang nggak mau minta-minta itu seperti apa? Bisa nggak kita baca? Nah, yang hal-hal seperti itu harus kita belajar. Nah, saya juga sering tuh pelajari. Lagi ada rezeki lebih, ya kan? Tiba-tiba teringat teman lama saya. Main-mainlah ke rumahnya, kunjungilah dia, ya kan? Ada perintah tuh kan? Kenapa ya kok ingat si fulan ya? Kok saya seolah-olah Allah ngomong disuruh ke sana. Akhirnya saya main ke sana. Ketika saya ke sana, ternyata beliau lagi sakit. Senang sekali, terhibur sekali ketika kita datangi, ya kan? Aduh, saya nggak tahu kamu sakit. Kenapa nggak kasih kabar? Nah, ketika kita ke sana, tepat. Itulah yang ditunjukkan Allah. Nah, hal-hal seperti itu kan
Enak hidup ini, enjoy. Ya. Jadi jangan kita kaji makrifat, kenal diri, kenal Allah. Perintah Allah aja nggak kenal. Ya. Itu yang jarang dibahas. Ngomong kenal diri, kenal Allah. Perintah Allah aja nggak kenal kita. Nah, yang begitu-begitu enak. Di level 1 itu. Mana yang bernafas, mana yang dinafaskan. Ya. Jadi kita nggak ada yang namanya susah, stres, bingung. Ya bingung tinggal tanya. Ya kan? Tinggal tanya aja. Nah, nggak ada beban kita. Makanya kayak saya di YouTube, mau sakit hati orang, mau tersinggung orang, mau nggak suka orang, kalau sudah keluar kopi pahit ya saya plong aja, zero aja. Allah kok yang ngomel, Allah kok yang tembak mereka, ya kan? Kalau kuping mereka panas ya marah sama Allah. Ya, ternyata mereka menerima. Kalau menerima itu berarti yang hak. Sesuatu yang hak nggak bisa dibantah. Itu yang murni. Ya kan? Nah, belajar kita terus. Akhirnya kan nanti makin hafal. Oh iya ya. Kalau dari diriku seperti ini jadinya, tapi kalau dari Allah seperti ini jadinya. Makin hafal kita. Jadi untuk bunda, untuk saudaraku, sahabatku yang lain, kalau kita mau kaji zikir nafas ini banyak sekali manfaatnya. Ya. Yang penting jangan diminta-minta. Nggak boleh minta-minta. Amalkan saja dengan niat ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikasihi Allah, disayangi Allah, dicintai Allah. Nah, kalau kita sudah dicintai Allah, insya Allah hidup ini tertuntun. Ya. Banyak itu kawan-kawan ahli zikir itu, tukang maksiat, tukang berbuat dosa, ya kan? Jadi dia dosa jalan, ibadah jalan. Sholatnya rajin, minumnya juga rajin. Ya. Apalagi zikirnya rajin, judinya juga rajin. Jadi karena dia sudah mulai ada hubungan dengan Allah, di situ Allah sayang. Akhirnya apa? Setiap dia berbuat dosa dicabut itu semua. Gak ada lagi rasa, gak ada lagi nikmat. Bang, aku kemarin minum mabuk-mabukan enak bang, sekarang gak ada rasa bang. Kenapa ya bang? Ya akhirnya apa? Dia tinggalkan mabuk-mabuk itu. Karena apa? Gak nikmat lagi, gak ada rasa lagi. Nah itu juga salah satu contoh orang-orang yang dicintai Allah. Jadi dia nggak ada ego. Bukan karena dia mampu, dia bisa meninggalkan minum, tapi karena memang sudah dirahmati Allah. Kan enak kalau begitu. Nah, tertuntun dia pelan-pelan, pelan-pelan hidupnya berubah. Ya. Biasa dia marah kayak kesetanan. Nah, sekarang giliran marah ditegur dia. Banyak suara dalam dirinya, ngomel-ngomel, ya kan? Sering itu. Tiba-tiba muncul aja perintah, muncul aja teguran. Dia lagi marah nih, dia saksikan dirinya sedang marah. Tiba-tiba ada suara, ada perintah, suara tanpa kata, ya. Tapi dia langsung paham gitu. Seperti apa bahasanya, kalimatnya kalau kita mau memahami? Lembut. Sangat lembut. Sebegitu marahkah kamu, katanya? Padahal aku ini maha pengasih, maha penyayang. Merinding kita kalau dapat teguran seperti itu. Dia lagi marah ini kan. Tiba-tiba datang bisikan. Dihujamkan langsung ke kalbunya. Ada yang berkata, tapi nggak ada suara, tapi dia paham kalimatnya. Sebegitu marahkah kamu, padahal aku ini maha pengasih, maha penyayang.
Akhirnya apa? Terhujam itu Rahman Rahimnya Allah pada dirinya, hilang marahnya, malu dia sama Allah, ya kan? Nah, itulah orang-orang yang sudah dicintai Allah, tertuntun hidupnya itu. Jadi kalau dia bisa meninggalkan marah, bukan dia mampu, bukan dia hebat. Siapa yang bisa melawan nafsu? Nggak mampu kita. Nah, tapi Allah rahmati nafsunya. Ketika dia ditegur, di situ lembek langsung dia. Ya, banyaklah rahasia, banyak cerita yang luar biasa kalau kita sudah mengamalkan. Yang penting bagi saudaraku, sahabatku, belajar terus ya. Diulang-ulang terus itu YouTube saya. Nah, memang sekarang belum terbukti, suatu saat terbukti nanti. Ya, ada waktunya nanti terbukti. Ketika terbukti kalian sudah ingat. Iya ya, Bang Andi sudah pernah ngomong kemarin. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk kita latih terus DN-nya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Amin ya Allah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.